Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran, bertemu kembali dengan saya untuk bersama-sama belajar tajwid, yaitu belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu di dalam Al-Quran yang memiliki 5 hukum bacaan. Dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan awal, yaitu hukum bacaan idhar ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Masih mengacu pada kitab Syifaul Janan, dan di sini kita akan membahas nazom yang ada di dalam kitab Syifaul Janan yang berisi tentang pelajaran hukum bacaan idhar. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i, ya. Jadi ini adalah nazom yang berisi tentang pelajaran bacaan idhar. Kita terjemahkan ya sahabat sekalian. Fadhir, ya. Fadhir, maka bacalah idhar. Artinya, maka bacalah idhar. Lada, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf ha, kemudian huruf ain, kemudian huruf kha, kemudian huruf ghain, kemudian huruf kha. Ya, maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka hukum bacaannya adalah idhar. Hukum bacaan idhar, ya, adalah secara gampang dapat kita definisikan dibaca sesuai dengan tulisan yang ada atau dibaca jelas. Kalau tanwin, kalau fathah tanwin ya an, kalau dhammah tanwin, kalau alif dhammah tanwin ya un, kalau alif kasroh tanwin ya in. Ya, jadi tidak boleh ada dengung di situ. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, ya, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha, maka hukum bacaannya adalah idhar. Oke, kita bahas satu persatu dari masing-masing huruf ini, ya, tentang cara bacanya, kemudian contoh kalimatnya dan contoh ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita masuk pada pembahasan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, atau hamzah. Ini wajib dibaca idhar. Contoh di dalam kalimat, ya. Ini yang bagian bawah adalah contoh di dalam kalimat, ya. Kalau kita perhatikan dari ini, ya, kalimat ini, maka
antum akan menemukan hukum huruf-huruf di mana huruf tersebut harus dibaca dengan bacaan idhar. Coba perhatikan di sini kita menemukan ada dhammah tanwin. Ya, dhammah tanwin ini kemudian bertemu dengan alif. Ya, ini harus dibaca idhar sesuai dengan yang tertulis di situ. Ini contoh cara bacanya. Cara bacanya kullun amana, ya. Kullun amana. Jadi titik tekannya ada di sini, ya. Titik tekannya ada di mana lagi? Titik tekannya ada di sini, dhammah tanwin dan alif. Kullun amana. Tidak boleh dibaca dengan kullun amana, tidak boleh. Karena kalau dibaca begitu berarti ada dengung di situ. Ini namanya sudah bukan hukum bacaan izhar lagi. Kemudian contoh yang kedua dalam kalimat ini, ya, coba perhatikan, kita akan menemukan ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Ya, ini juga hukum bacaannya adalah izhar. Jadi harus dibaca jelas sesuai dengan tulisan yang ada di situ. Yan auna, ya. Yan auna, tidak boleh dibaca yan auna, tidak boleh. Harus yan auna. Begitu cara membacanya. Oke, contoh di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Coba kita cari contohnya di dalam ayat Al-Qur'an. Oke. Nah, ini contoh di dalam ayat Al-Qur'an. Coba kita baca, ya. Yang pertama ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Perhatikan ada dhammah tanwin di sini. Kemudian ada alif. Inilah yang dimaksud dengan hukum bacaan izhar, ya. Ada dhammah tanwin bertemu dengan alif, maka harus dibaca jelas sesuai dengan tulisan yang ada. Kemudian contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua kalimat ini, ya. Kita baca. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan sahabat sekalian. Di sini kita hapus dulu, ya, biar jelas. Perhatikan di sini ada nun sukun. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Ya, bertemu dengan huruf hamzah. Maka ini hukum bacaannya adalah idhar. Harus dibaca jelas sesuai dengan yang tertulis di situ. Ya. Wa hum yan'auna anhu wa yan'auna anhu wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Ini perhatikan. Tidak boleh dibaca wa yan'auna. Tidak boleh. Harus wa yan'auna wa yan'auna anhu. Jadi begitu cara membacanya yang benar. Oke, selanjutnya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf H.
maka hukum bacaannya adalah idhar, dibaca sesuai dengan tulisan yang ada, ya. Contoh di dalam kalimat, ya, kita di sini menemukan kasroh tanwin di bawah huruf mim bertemu dengan huruf h. Ya. Ini adalah hukum bacaannya idhar. Cara bacanya qaumin had. Ya. Qaumin had. Tidak boleh dibaca qaumin had, tidak boleh. Harus qaumin had. Terus kemudian di contoh yang kedua, ya, kita lihat, ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf h. Ya. Ini hukum bacaannya adalah idhar. Cara bacanya anhar, anhar. Ya. Tidak boleh dibaca anhar, tidak boleh. Harus anhar, anhar, begitu. Terus kemudian contoh di dalam ayat Al-Quran, ya. Panah-panahnya kita hapus dulu. Oke, kita amati, ya, kita amati dalam ayat ini, ya, di mana kita akan menemukan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf h. Oke, kita cari, ya. Ini kita temukan ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf h, ya. Ini contoh di dalam ayat Al-Quran. Nah, inilah yang dinamakan dengan bacaan idhar, ya. Oke, kita contohkan cara membacanya. Di sini aja, ya. Innama anta mundhirun wa likulli qaumin had. Ya. Wa likulli qaumin had. Ya, perhatikan. Tidak boleh qaumin had. Ya. Harus qaumin had. Ya. Qaumin had. Oke, kemudian contoh yang kedua. Di dalam ayat Al-Quran, coba kita cari di mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf h, ya. Coba kita cari. Nah, ternyata di sini. Nih, perhatikan ada hamzah, ya. Sorry. Kita cari. Oke. Ini kita temukan ada nun sukun bertemu dengan huruf h. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf h, maka hukum bacaannya adalah idhar, dibaca sesuai dengan tulisan yang ada, tidak boleh disamarkan atau didengungkan, ya. Contoh cara bacanya, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Min tahtihal anhar, anhar. Jangan sampai dibaca anhar, tidak boleh, ya. Karena ini hukum bacaannya adalah idhar. Oke, kita lanjutkan. Ketika ada nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, maka ini hukum bacaannya juga idhar, ya. Kalau kita perhatikan, ya, dalam contoh ini, dalam contoh 2,
kalimat ini kita akan menemukan tanwin bertemu dengan ain atau nun sukun bertemu dengan ain, ya. Maka hukum bacaannya adalah idhar, ya. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Oke, di sini akan kita temukan kasroh tanwin bertemu dengan ain, ya. Ini hukum bacaannya adalah idhar. Cara bacanya bagaimana? Sorry. Cara bacanya tanwin bertemu dengan ain. Jannatin aliyah, ya. Jannatin aliyah, tidak boleh dibaca jannatin aliyah, tidak boleh, harus jelas jannatin aliyah. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, ya, kita melihat ada nun sukun bertemu dengan ain. Ini hukum bacaannya juga idhar. Cara bacanya min ilmin, ya, min ilmin, tidak boleh dibaca dengan min ilm, tidak boleh, min, tidak boleh, ya. Harus dibaca min ilmin, ya, min ilmin, ya. Nunnya tidak boleh didengungkan. Kita perhatikan contohnya di dalam ayat Al-Quran, ya. Ya, kalau kita amati, kita hapus dulu ini. Kalau kita amati dua kalimat ini, ya, dari dua kalimat ini kita akan menemukan hukum bacaan idhar. Ya, kita lihat di sini ada kasroh tanwin bertemu dengan ain, ya. Bacanya fi jannatin aliyah, tidak boleh fi jannatin aliyah, tidak boleh, harus fi jannatin aliyah, begitu. Karena ini hukum bacaannya adalah idhar, ya. Ada tanwin bertemu dengan ain, ya. Kemudian di contoh yang kedua, ya, kita akan cari nun sukun bertemu dengan ain, ya. Nun sukun bertemu dengan ain. Nah, ternyata di sini nun sukun bertemu dengan ain. Ini hukum bacaannya adalah idhar, ya. Cara bacanya min ilmin, ya, min ilmin, tidak boleh dibaca dengan min ilmin, tidak boleh, ya. Harus min ilmin, ya. Secara lengkap kita baca. Secara lengkap kita baca. Malahum bihi min ilmin wala liabaihim, ya. Jadi cara bacanya begitu, ya. Ini kita perhatikan di sini ada nun sukun bertemu dengan ain. Ini juga harus dibaca idhar jelas sesuai dengan tulisan yang ada. Min ilmin, begitu. Jadi harus tidak boleh salah dalam cara membacanya. Yang selanjutnya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain, maka hukum bacaannya juga idhar. Kita perhatikan dalam, ya, kalimat ini, ya. Coba kita perhatikan dalam kalimat ini. Maka kita akan menemukan nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf ghain, maka bacanya adalah idhar, ya. Contoh cara bacanya, ya, ya, kita perhatikan di sini ada tanwin,
bertemu dengan huruf ghin. Ya. Cara bacanya azizun ghafur, ya. Azizun ghafur. Tidak boleh azizun ghafur atau azizun ghafur, tidak boleh. Karena ini hukum bacanya adalah idhar. Harus dibaca sesuai dengan tulisan yang ada. Dibaca sesuai dengan tulisan yang ada. Nih, di sini tanwin bertemu dengan gin. Kemudian di contoh berikutnya, kita akan menemukan nun sukun bertemu dengan huruf ghin. Nah, ini juga bacaan idhar. Jadi sekali lagi bacanya sesuai dengan tulisan yang ada, min ghilin, ya, min ghilin, ya. Tidak boleh dibaca dengan min ghilin, tidak boleh, ya. Atau min ghilin, tidak boleh, ya. Harus min ghilin, begitu. Terus contoh di dalam ayat Al-Quran, ya. Nih, kalau kita perhatikan dua contoh ayat Al-Quran ini, maka kita akan menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghin. Contoh yang pertama, ya, contoh yang pertama yang ini. Coba kita perhatikan di situ ada domah tanwin bertemu dengan huruf ghin, ya. Domah tanwin bertemu dengan huruf ghin, ya. Cara bacanya azizun ghafur. Tidak boleh azizun ghafur atau azizun ghafur, tidak boleh. Karena ini hukum bacaannya adalah idhar. Kemudian di kalimat yang kedua, ya. Coba kita perhatikan di sini kita menemukan ada nun sukun, ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ghin. Nun sukun bertemu dengan huruf ghin. Ini cara bacanya juga idhar, ya. Cara bacanya idhar, tidak boleh diidghamkan, tidak boleh diikhfakan, apalagi diiklabkan, ya. Contoh cara bacanya, ya, kita baca. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya, itu cara bacanya seperti itu, ya. Min ghillin, ya, sudurihim min ghillin, ya. Jadi jangan sampai keliru cara bacanya. Min ghillin. Oke, kita lanjutkan di huruf selanjutnya. Ya. Huruf selanjutnya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Ini hukum bacanya juga idhar. Coba kita perhatikan dalam contoh kalimat ini. Di sini kita akan menemukan, ya, ini ada tanwin bertemu dengan huruf ha, ya, tanwin bertemu dengan huruf ha. Ini bacaan idhar. Dan idhar, cara bacanya adalah hamimun hamima, hamimun hamima, tidak boleh hamimun halmima, tidak boleh. Ya. Terus kemudian di contoh yang kedua, di sini kita temukan ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ya. Ini bacaannya juga idhar. Wan har, ya, wan har, tidak boleh wan har, tidak boleh.
Terus kita perhatikan di dalam contoh ayat Al-Qur'an ya. Jadi di sini nah, dalam dua contoh ayat ini kita akan menemukan hukum bacaan idhar, yaitu ini kita perhatikan ada domah tanwin bertemu dengan ha. Maka cara bacanya adalah wala yas'alu hamimun hamima ya. Wala yas'alu hamimun hamima ya. Letaknya di sini ya. Harus dibaca sesuai dengan tulisannya. Tidak boleh hamimun hamima, tidak boleh ya. Apalagi hamimo hamima, tidak boleh. Harus jelas. Hamimun hamima. Terus kemudian di contoh yang kedua ya, Pak, kita perhatikan di sini kita akan menemukan ada nun sukun bertemu dengan huruf H ya. Ya, ini cara bacanya washolli li rabbika wanhar ya. Washolli li rabbika wanhar. Ya, ini perhatikan ada nun sukun bertemu dengan H, maka hukum bacaannya adalah idhar. Oke, sahabat pecinta Al-Quran, huruf idhar yang terakhir. Ya, huruf idhar yang terakhir yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Ya, ini hukum bacaannya juga masih idhar. Perhatikan contoh di dalam kalimat ini ya. Contohnya ya. Kita temukan ada fathah tanwin bertemu dengan kha ya. Ini hukum bacanya adalah idhar nidaan khafiyya ya. Nidaan khafiyya, tidak boleh nidaan khafiyya, tidak boleh. Harus jelas ya. Nidaan khafiyya, nidaan khafiyya ya. Terus contoh yang kedua ini kita temukan ada nun sukun bertemu dengan kha ya. Nun sukun bertemu dengan kha ya. Cara bacanya min khairin ya. Min khairin ya. Min khairin, tidak boleh min khairin ya, atau min khairin, tidak boleh. Terus contoh di dalam ayat Al-Qur'an ya. Kita perhatikan ini kita mempunyai dua potongan ayat ya. Coba kita temukan hukum bacaan idharnya di mana. Nah, ternyata ada di sini. Fathah tanwin bertemu dengan kha ya. Idnada rabbuhu nidaan khafiyya, tidak boleh nidaan khafiyya, tidak boleh. Harus nidaan khafiyya gitu. Terus kemudian ini kita temukan juga di sini, yaitu nun sukun bertemu dengan kha ya. Ini cara bacanya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ya. Tidak boleh min khairin gitu. Jadi demikian sahabat sekalian untuk hukum bacaan idhar yang ada di dalam ilmu tajwid. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi sahabat sekalian untuk membaca Al-Quran dengan benar. Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang idgham bila gunah. Oke sahabat sekalian, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.